Halo teman-teman semua, selamat datang di Market Insight. Hari ini kita akan bahas pergerakan besar di pasar ya. Ini akhirnya The Fed memangkas suku bunga dan Wall Street berakhir campur aduk. Emasnya turun, harga minyak ikut melemah. Pertanyaannya, ini sekarang apakah ini hanya reaksi jangka pendek atau merupakan awal tren baru gitu ya? Untuk hal ini aku akan bahas dengan tajam dan tentunya melihat perspektif market dari yang sisi orang jarang perhatikan. Jadi langsung saja kita mulai dengan US dollar ya. Di segmen pertama ini kita fokus perhatikan US dollar dan the Fed gitu. Nah, ini dolar ini sempat goyah setelah the Fed angka suku bunga 25 basis point ke 4,00 sampai 4,25% dan akhirnya dolar ini mengalami rebound. Ditambah statement Powell menekankan pasar tenaga kerja ini mulai melemah. Bahkan ini beliau menyinggung pengangguran di kelompok tertentu itu ada peningkatan. Jadi yang perlu kita kaji adalah sebenarnya apa yang dibalik keputusan ini, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini menarik sekali ya. Banyak orang melihat pemotongan suku bunga ini hanya sebagai pelonggaran standar. Padahal kalau kita cermati ini, The Fed sedang mendahulukan program penyelamatan tenaga kerja dibandingkan stabilitas inflasi. Dan ini merupakan sinyal bahwa fokus utama The Fed itu mulai bergeser, bukan lagi masalah inflasi, tapi menyelamatkan tenaga kerja. Sepertinya agak-agak mirip dengan Indonesia, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya. Dan biasanya ketika fokus ini berpindah, akan terjadi tren besar yang sedang disiapkan. Jadi siap-siap guys, kamu akan memasuki era sejarah baru dari hal ini. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, bagaimana outlook dolar ke depan dari keputusan The Fed. Kita akan mulai pertajam bahasan ini. Siapkan kopinya ya. Kita lihat dari kajian teknikal ini, intraday berarti pergerakan harian. Aku menggunakan data statistik pergerakan kuantitatif M30. Dolar ini berhasil rebound dan di area 96,80 dan sekarang ini mengincar di 97,30 bahkan 97,55. Itu artinya pasar sedang menguji keyakinan terhadap arah yang baru. Jadi dolarnya lagi ngetes ini gitu ya. Nah, tapi dari daily ini gambarannya agak berbeda. Masih ada tekanan turun ke 95,20 bahkan ke 94,00 angka indeks. So, ada konflik antara relief jangka pendek, relief rally jangka pendek ini mengalami kenaikan dengan tren pelemahan jangka menengah. Di grafik weekly ini lebih mengerikan lagi, support kritis ini di 93,50 dan 89,50 sedang mengintip di situ. Jadi kalau jebol kita bisa bicara masuknya era dolar yang melemah. Aku sekarang masuk di segmen kedua dari pasar uang, kita masuk ke pasar modal. Fokus kita adalah Dow Jones dan Nasdaq ya. Walaupun dari sisi ekuitas Nasdaq dan S&P 500 ini melemah setelah pengumuman The Fed. Tapi Dow Jones ini malah masih bertahan ya. Apa yang membedakan kondisi pasar dengan dolar? Logikanya sederhana. Jika suku bunga turun, maka likuiditas ini masuk ya. Maka ini saham akan happy. Tapi ingat kembali, Jeremy Powell mengatakan bahwa tenaga kerja ini melemah. Jadi ada paradoks likuiditas ya. Ada paradoks dari likuiditas yang masuk, tapi growth story-nya melemah. Ini yang menjadi kontradiksi di situ. Kita pertajam saja analisis teknikal dari pergerakan daily di area 44.940 ini sudah jadi pijakan yang kuat dan targetnya di 46.250 sampai 47.000. Bahkan di area weekly ini lebih besar lagi, kalau menembus 47.000 bisa terbang ke 48.460. Artinya investor institusi ini sudah pasang mode risk on ya. Dan di Nasdaq dari pergerakan daily supportnya di 24.130 dengan target di 24.930 sampai 25.200. Bahkan di Nasdaq pergerakan weekly-nya
ini bisa lebih ambisius, apalagi tren AI ini sudah semakin sporadis, sehingga target Nasdaq di 24.760 sampai 26.000 ini masih possible ya. Apalagi jika Wall Street masih punya bensin untuk menggerakkan pasar. Jadi ibaratnya ini saham ini lagi ngebut-ngebutnya, tapi mesinnya itu adalah ekonomi realnya ini mulai seret karena tenaga kerja ini melemah. Persis seperti pergerakan masa-masa lampau, ini biasanya berakhir dengan volatilitas yang besar. Dari pasar modal, kita lompat ke komoditas, fokus kita di emas. Ini adalah hal yang favorit dan banyak ditanyakan teman-teman. Banyak DM pribadi yang masuk ke akun nanya, Bang, ini emas sempat bikin rekor baru di 3.707 dolar per troy ounce, tapi kok malah tutup marketnya turun 0,9 sampai 1%. Ini apakah ada tanda-tanda false breakout untuk di emas? Jadi begini guys, emas ini memang sedang di persimpangan ya dari teknikal harian ini gagal bertahan di atas 3.675 dan kini turun ke 3.655 dan resiko turunnya bisa ke 3.645 bahkan 3.630. Tapi di pergerakan daily, hati-hati ini masih ada bias naik, apalagi kalau kemungkinan pangkas suku bunga sampai tahun depan. Jadi memang momentumnya mulai melemah, tapi kalau emas gagal menjaga level kunci, ya memang bisa koreksinya dalam. Jadi emas ini lebih mirip-miripnya gini. Ada tarikan napas sebelum sprint, ya, atau malah jadi habis habis bensin. Nah, kalau saya bilang secara pribadi, ini sebenarnya emas ini lagi habis bensin sementara untuk isi ulang dulu, di reload untuk bergerak naik lagi. Jadi hati-hati teman-teman, tetap siapkan strategi trading kamu. Di terakhir komoditi oil untuk minyak ya, memang ada penurunan harga setelah data stok diesel ini naik dan pandangan aku secara pribadi ini minyak ini unik dan selalu sensitif sama demand ya. Dengan adanya pangkas suku bunga dari The Fed harusnya ini bullish ya. Tapi data stok ini bikin pasar jadi ragu dan secara technical daily memang harga minyak kecenderungannya memang melemah sebelum menemukan pijakan baru. Jadi aku melihatnya sebagai false fase konsolidasi bukan reversal. Sebagai penutup untuk insight, aku bisa simpulkan ini dolar indeks jangka pendek ini memang rebound jangka pendek, tapi jangka panjang masih rawan turun. Di Wall Street lagi pesta likuiditas, tapi jangan lupa ini fundamentalnya mulai agak keropos. Untuk di emas ini habis bensin sementara, ya biasa nih koleksi sehat. Dan untuk minyak kita masih nunggu keseimbangan supply and demand. So, kalau aku boleh menambahkan, di 2025 ini akan jadi tahun transisi yang besar ya guys. Pasar sedang bergerak ke babak baru. Dolar melemah, alasannya kamu semua sudah tahu. Kemudian saham lagi pesta, kemudian emas lagi momentum besar berikutnya. Ikuti terus insight-insight yang tajam dari aku, tentunya sedikit berbeda dari perspektif yang lain. Selamat hari ini dan terima kasih.